Selamat malam teman-teman. Eh, awal awal permulaan kita perkenalan dulu ya. Perkenalan singkat. Nama saya adalah Khairul. Ini sedikit pengalaman pekerjaan dan pendidikan saya. Lalu lanjut yang sudah tadi di awal kita bahas, Google Cloud. Kita di sini belajar mengetahui apa sih itu Google Cloud. Nah, di sini kita Google Cloud itu atau biasa dipanggil GCP adalah kumpulan layanan cloud yang dikelola oleh Google. GCP ini berjalan di atas infrastruktur yang sama oleh produk Google lainnya, seperti Google Search, YouTube, Gmail, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya adalah server kita nanti yang akan ada di GCP ini terus berjalan selama produk Google yang lainnya itu masih berjalan. Jadi ada jaminan lah kalau server kita itu akan terus berjalan selama produk Google yang lainnya masih berjalan. Lalu next, apa aja sih keunggulan dari Google Cloud Platform? Salah satunya adalah keamanan data. Jadi dengan menggunakan GCP ini, semua data yang kita masukkan sudah terjamin aman. Selain itu, tutorialnya juga sangat fleksibel. Kalian juga bisa mengaksesnya dimanapun dan kapan saja selama ada internet. Lalu keunggulan lainnya adalah datanya itu terpusat dan saling terintegrasi. Dengan ini, kita jadi mudah untuk mengolah data yang kita butuhkan. Di samping itu, GCP juga mampu menghemat biaya. Keunggulan ini akan sangat bermanfaat untuk perusahaan yang memikirkan investasi jangka panjang. Penggunaan GCP sendiri sudah terbukti mampu untuk menekan biaya pembangunan infrastruktur sistem yang memang dibutuhkan dalam membangun aplikasi bisnis. Kronologinya seperti ini. Jadi, coba kalau kita bandingkan dengan kita membuat server sendiri, kita harus butuh ruangan, kita harus memikirkan server fisiknya, lalu biaya internetnya, biaya maintenance-nya per bulan, dan lain-lain. Belum lagi kalau ada kendala internet, AC, atau perangkat lainnya. Nah, itu pasti membutuhkan biaya yang lumayan besar. Tapi kalau di Google Cloud, kita sudah terima beres. Jadi kita cukup klik aja itu sudah beres. Cuma memang kita harus memikirkan biaya bulanannya, dan itu juga tidak murah. Next. Apa aja sih layanan GCP yang populer saat ini? Yang pertama ada Compute Engine. Jadi Compute Engine ini menawarkan mesin virtual yang bekerja dalam pusat data inovatif dari Google. Mesin virtual Compute Engine ini membantu sangat cepat dan dilengkapi dengan penyimpanan disk persisten, serta memberikan kinerja yang sangat konsisten. Server virtual ini juga tersedia dalam banyak konfigurasi, termasuk ukuran default-nya, atau bisa di-custom juga sesuai dengan kebutuhan kita. Harganya juga fleksibel, dan Google juga suka memberikan promo diskon yang menarik. Lalu yang kedua ada App Engine. Jadi App Engine ini membuat dan menyebarkan aplikasi dalam platform yang dikelola secara penuh oleh Google. Dengan ini, pengembang aplikasi hanya fokus dalam pengembangan aplikasinya saja dan mempermudah pengembang untuk menjadi lebih produktif dan dinamis dengan membantu pengembangan bahasa populer seperti Node.js, Java, Python, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada Cloud SQL. Cloud SQL ini merupakan pelayanan database yang terkelola secara penuh, yang memudahkan untuk mendirikan, memelihara, mengatur, atau mengkonfigurasi hubungan antara database PostgreSQL maupun MySQL di cloud.
Ini ada dua tipe, ada dua database yang disediakan oleh CloudSQL, ada Postgre dan MySQL. Lalu CloudSQL juga menawarkan kinerja yang tinggi, skalabilitas, dan kenyamanannya. Diinstal dalam Google Cloud Platform atau GCP, CloudSQL menyediakan infrastruktur database untuk aplikasi yang dapat digunakan di mana-mana. Kita juga bisa konekkan ke App Engine yang tadi di poin 2. Lalu yang keempat ada Cloud Storage. Cloud Storage adalah simpan penyimpanan objek. Layanan ini dibuat untuk menyimpan data tak berstruktur seperti file data, gambar, dan video. Jadi jelas singkatnya adalah seperti Google Drive. Ini gambaran secara garis besarnya. Jadi di sini pertama ada Google Cloud, lalu ada produk-produknya seperti Compute Engine, App Engine, CloudSQL, dan Cloud Storage. Nah, ini ada sedikit perbedaan dari 4 poin tersebut. Pertama, Compute Engine. Kalau Compute Engine itu kita benar-benar dimulai dari nol. Jadi kita web servernya itu instalasi sendiri, database servernya kita instalasi sendiri dan menentukan sendiri. Lalu storage servernya juga kita menentukan sendiri dan instalasi sendiri. Sedangkan kalau App Engine, CloudSQL, dan Cloud Storage itu sudah saling terintegrasi. Jadi ibarat kata App Engine ini adalah web servernya. Lalu CloudSQL adalah database servernya dan Cloud Storage adalah storage servernya. Nah, dari sini kita sudah bayangkan ya. Jadi kalau Compute Engine itu kita benar-benar dimulai dari nol dan instalasi konfigurasi sendiri. Sedangkan kalau kita mau menerima instan, kita tinggal klik aja, itu bisa menggunakan fitur ini. Jadi kita nggak perlu konfigurasi atau instalasi web server, database, dan storage server lagi. Ini sudah disediakan oleh Google Cloud. Ini adalah ilustrasinya. Oke, lanjut ke poin utamanya adalah setup Laravel di dalam Google Cloud. Bagaimana sih cara menggunakannya? Nah, pastikan kalian semua sudah memiliki Google Cloud. Jika belum, daftarkan di link di bawah ini di cloud.google.com dan kita membutuhkan kartu kredit untuk mendapatkannya. Lalu setelah itu kita buka halaman konsol Google Cloud, console.cloud.google.com. Lalu kalian akan ditampilkan seperti ini tampilan halaman depannya. Oke, kita lanjut ke langkah-langkah setup Laravel di Compute Engine. Nah, yang pertama, kita masuk dulu ke halaman Compute Engine-nya. Lalu kedua, kita membuat instance-nya atau servernya. Lalu yang ketiga, kita isi form instance atau server sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang keempat, kita jalankan servernya melalui terminal. Lalu yang kelima, kita mulai menginstalasi web server dan Apache-nya. Instalasi web server kita menggunakan Apache di sini web servernya. Lalu poin 6, instalasi database server, dan database servernya di sini kita menggunakan MySQL. Lalu poin 7 terakhir kita instalasi project Laravel-nya. Oke, lanjut. Pertama kita masuk ke halaman Compute Engine. Nah, di sini kita punya banyak menu ya. Jadi ada Compute Engine dan di bawahnya tuh kita nanti akan ada App Engine, Cloud Storage, dan lain-lain yang tadi kita sebut. Cuma di sini kita lebih fokus ke Compute Engine. Kita dimulai dari nol, dari awal. Jadi web servernya kita instalasi sendiri, database servernya kita instalasi sendiri. Lalu kita install, masukkan ke Laravel project-nya. Lalu next yang kedua kita membuat instance atau server. Kita bisa klik di sini di create instance. Lalu kita bisa lanjut masuk ke create instance ini, kita klik. Lalu akan ketika kita klik instance, kita akan ditampilkan seperti ini. Kita isi aja nanti nama instance-nya itu nama server kita, alias itu bebas kita isi apa aja. Lalu direkomendasikan tidak menggunakan spasi. Lalu region-nya kita isi. Region-nya ini
kita tergantung dari target user kita. Jadi di sini pilihannya ada banyak, misalkan kayak ada dari Singapura, ada dari Jakarta juga, ada juga dari Eropa. Cuman kita targetkan, kita lihat dulu aplikasi kita itu targetnya user mana. Jadi memang usernya itu dari Asia, kita rekomendasikan Singapura. Cuma kalau memang untuk di Indonesia saja, itu yang kita rekomendasikan adalah di Jakarta, karena mempengaruhi banget dari speed servernya. Untuk zonanya bebas, kita isi, nanti kita pilih apa aja, itu hanya mempengaruhi dari server kita berada di zona mana. Lalu kita masuk ke series, ini itu aja, ini secara default kita pilih itu. Lalu ke machine type. Nah, machine type ini kita punya banyak pilihan. Machine type ini adalah spesifikasi dari server kita. Di sini ada banyak pilihan. Kita bisa custom, atau kita bisa search core, atau yang metode standar, atau yang high memory, atau high CPU. Nah, kalau standar core ini biasanya dipakai hanya aplikasi skala kecil. Dan yang standar juga ini biasanya digunakan oleh aplikasi skala kecil. Tapi kalau sudah skala besar, kita tinggal naikkan, bisa menjadi high memory dan high CPU. Ini kita kondisikan sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Selain itu juga kita bisa custom. Jadi kita bisa custom, kita bisa request CPU-nya berapa, lalu memorinya berapa. Itu bisa kita custom juga. Oke, lanjut. Ya, kita masih berada di from instance dan atau server. Lalu kita lanjut ke from selanjutnya. Kita bisa milih di sini kita menggunakan OS apa. Jadi di sini kita ada banyak pilihannya. Pertama kita pilih dulu di boot disk ini, kita pilih change. Kita ganti dulu karena defaultnya itu adalah Debian. Ini kita bisa ganti. Ketika kita klik change, di sini kita ada pilihan operating system. Nah, di sini kita bisa pilih operating system sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini ada banyak juga, ada CentOS, ada Debian, Red Hat, Ubuntu, sampai ke Windows Server. Setelah itu, kita juga bisa memilih versionnya, sampai ke latest pun kita bisa. Oke, setelah itu kita bisa pilih boot disk type-nya, cuman defaultnya itu adalah balance persistent disk, dan size hard disk-nya juga kita bisa request. Jadi size-nya ini kita bisa request 10, 100, atau 500 sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Lalu jika sudah diatur, maka klik select aja. Lalu lanjut isi, masih berada di isi from instance atau server. Pertama ada service akunnya, di sini dipilih secara default, Compute Engine default service akun. Lalu akses scope-nya kita bisa pilih allow default access. Setelah itu firewall-nya kita pilih. Nanti tujuan aplikasi kita itu apakah kita mau pakai HTTP saja atau HTTPS traffic juga. Ini kita sarankan dua-duanya di checklist, jadi agar nanti bisa mengakses keduanya. Lalu klik create. Setelah itu kita membuat instance atau servernya selesai, dan kita akan dikembalikan ke halaman awal yang tadi di VM instance. Di sini kita bisa lihat statusnya. Jika sudah hijau seperti ini dan checklist, itu berarti instance kita sudah berhasil diinstal. Oke, lanjut. Lalu lanjut ke poin 4, kita jalankan server melalui terminal. Di sini kita bisa perhatikan ada external IP. External IP ini adalah IP public kita. Nah, nanti di akhir dari slide ini, dari materi ini, kita akan mengakses IP ini agar
kita bisa tahu aplikasi kita tuh sudah berhasil install atau belum. Nah, untuk mengkonfigurasinya kita membutuhkan terminal SSH. Nah, ini kita bisa langsung klik aja SSH-nya, lalu nanti ditampilkan halaman terminal seperti ini. Nanti terminal di browser akan terbuka di tab baru pada browser. Nah, ini adalah tampilan SSH dari Google Cloud. Oke, setelah itu kita masuk ke poin 5. Kita masuk ke instalasi web server Apache. Di sini web servernya sebenarnya ada 2 yang umum digunakan. Pertama Apache dan Nginx. Cuma untuk dasar kita kita rekomendasikan untuk yang dasar menginstal Apache, karena Nginx itu kita lumayan agak sulit. Oke, kita lanjut. Pertama, install Apache-nya dulu menggunakan manajer paket Ubuntu. Setelah itu, kita update dulu, update manajernya, Ubuntu-nya kita update menggunakan perintah sudo apt update. Lalu setelah selesai, kita bisa langsung install Apache-nya, sudo apt install apache 2 -y. Nah, setelah instalasi selesai, kalian perlu menyesuaikan pengaturan firewall-nya agar traffic HTTP itu bisa diakses. Untuk mendapatkan list UFW atau uncomplicated firewall, Anda dapat menjalankan fitur seperti ini. Jadi kita bisa lihat nih listnya nih, firewall-nya itu apa aja. Nah, di sini kita bisa melihat ada empat list dari firewall. Pertama ada Apache, Apache Full, Apache Secure, dan OpenSSH. Oh ya, BTW, untuk kalian yang belum tahu apa itu firewall, firewall adalah sistem keamanan yang melindungi server kita dari berbagai macam ancaman di jaringan internet. Nah, jadi di sini kita bisa lihat listnya. Di sini adalah port-port yang masih ditutup oleh firewall. Jadi kita harus bebaskan nih port-port ini. Nah, kita bisa lihat detailnya. Apache itu adalah port 80. Jadi profil Apache ini adalah memiliki port 80 dan dia masih diblok oleh firewall server tersebut. Lalu ada Apache Full. Nah, Apache Full ini kita membuka port 80 dan 443. Nah, sedang kalau port 80 itu untuk Apache server, untuk HTTP, dan untuk 443 itu untuk SSL atau HTTPS. Lalu yang ketiga ada Apache Secure. Nah, Apache Secure ini membuka port 443 saja. Jadi kalau tadi Apache Full itu kita membuka port 80 dan 443, dan Apache aja ini kita cuma membuka port 80, dan Apache Secure ini kita hanya membuka port 443 saja. Lalu untuk saat ini yang kita buka adalah hanya port 80 aja, karena kita belum memiliki sertifikat SSL atau HTTPS. Lalu jika kita sudah memiliki sertifikatnya, disarankan kita buka port 443-nya menggunakan Apache Secure atau Apache Full ini. Oke, untuk membuka port 80, kita bisa menggunakan komen seperti di bawah ini. Sudo ufw allow in Apache. Jadi port 80 kita secara otomatis terbuka. Nanti bisa diakses oleh pabrik. Oke, lanjut. Nah, jika kita sudah menjalankan fitur tadi atau komen tadi, kita port 80-nya sekarang sudah boleh nih dilewatin oleh firewall. Nah, lalu proses instalasi Apache-nya sudah selesai dan kita coba akses public API yang tadi kita di halaman dashboard WCP yang kita lihat tadi. Nah, jika kita sudah buka, maka tampil halamannya seperti ini. Nah, ini adalah halaman default-nya Apache dari Ubuntu. Oh ya, tadi saya lupa info. Server yang kita gunakan ini adalah server Ubuntu.
Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, 6. Instalasi database server. Instalasi database server. Nah, kita di sini menggunakan MySQL. Nah, bagaimana sih cara instalasi database server MySQL tuh di server Ubuntu kita yang berada di Google Cloud? Nah, pertama kita install MySQL dulu menggunakan manajer paket Ubuntu. Bisa kita lihat di sini sudo apt update. Setelah itu sudo apt install MySQL server -y. Nah, setelah itu jika instalasi sudah selesai, kalian disarankan untuk menjalankan skrip keamanan yang sudah terinstall sebelumnya dengan MySQL. Skrip ini fungsinya untuk menghapus beberapa pengaturan asal atau pengaturan awal yang sudah ditentukan oleh MySQL yang tidak aman dan mengunci akses ke sistem database kita. Nah, kita bisa menjalankan fitur tersebut menggunakan command ini, sudo mysql_secure_installation. Nah, lalu kalian akan ditanya nih, apakah kalian ingin mengkonfigurasi validate password plugin? Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang validate password plugin. Jadi, validate plugin ini adalah berfungsi untuk mengecek kekuatan dari password kalian nanti. Nah, lalu pada step ini kita klik ya aja, lalu enter. Lalu kalian akan diminta untuk memilih tingkat validasi kata sandi kalian. Nah, di sini ada macam-macam. Ada pertama 0 itu low, 1 itu medium, dan 2 strong. Nah, kita bisa pilih di sini. Nah, jika Anda terbiasa menggunakan password yang tidak umum, pilih 1 atau 2. Nah, maksudnya itu adalah kalau low itu kita adalah hanya minimal 8. Kita nggak peduli misalkan 1 sampai 8. Misalkan ABCDE sampai G itu masih di ACC, masih diterima oleh MySQL. Tapi kalau kita pilih poin 1 yang medium, itu kita wajib menggunakan numeric terus mixed case. Nah, maksudnya ini mixed case adalah kita ada huruf gede kecil, lalu ada spesial karakternya juga. Nah, spesial karakternya kan kayak ada tanda seru, tanda tanya. Nah, kalau strong itu lebih strong lagi. Nah, ini kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita nanti. Tapi yang kita sarankan adalah medium 1. Lalu ada masukkan password kalian. Nah, jadi ketika kita jawab 0 lalu enter atau 1 ya, ini kita bisa pilih lagi. Kita bisa pilih 0, low, medium atau strong. Lalu kita enter, lalu kita disuruh masuk passwordnya. Nah, jika kita sudah masukkan password lalu enter dan kita disuruh lalu kita pilih Y, lalu enter. Lalu untuk pertanyaan lainnya kita tekan Y aja, lalu enter di setiap pertanyaannya, karena ini untuk menghapus sebagian pengguna anonymous dan database test. Jadi ketika MySQL kita install, itu kita udah otomatis mendapatkan pengguna anonymous. Nah, pengguna anonymous ini adalah pengguna umumnya dari MySQL. Nah, ini kita sarankan untuk menghapusnya. Dan kita juga ada database, udah otomatis nge-create database namanya test. Ini sudah otomatis ketika kita install MySQL Server. Nah, ini kita sarankan juga dihapus. Lalu, kita menonaktifkan akses remote database. Jadi, agar database kita nggak bisa di-remote dari luar server. Seperti itu. Dan kita memuat aturan-aturan barunya. Lalu, setelah itu, proses instalasi database server sudah selesai. Lalu, lakukan percobaan apakah Anda bisa masuk ke konsol MySQL. Nah, cara ngetesnya itu gampang. Kita cuma klik sudo MySQL, lalu nanti tampil seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke konsol MySQL. Nah, sini kita bisa ngetes, bisa select from, kita bisa menggunakan DDL, create database, atau alter table. Di sini kita bisa masukkan perintah tersebut. Lalu jika ingin keluar, kita langsung exit aja, exit titik koma.
Lalu selanjutnya kita masuk ke proses instalasi PHP. Nah, instalasi PHP ini yang pertama kita lakukan adalah kita masih menggunakan manajer paket Ubuntu. Pertama kita install sudo apt update. Kita update dulu. Seperti biasa memang kalau di Ubuntu itu kita sarankan sebelum install paket lain kita selalu kita selalu update dulu manajer paketnya. Yang kita lakukan adalah seperti ini, sudo apt update. Lalu jika sudah selesai, kita langsung install PHP dan beserta library-nya. Nah, di sini kita bisa lihat perintahnya adalah sudo apt install PHP sampai ke sini. Nah, ini adalah library yang kita butuhkan untuk project Laravel nanti. Dari libapache, PHP MySQL, PHP Common, PHP XML, PHP Didi, dan sampai ke PHP Unzip. Lalu jika sudah selesai, kita cek dulu nih, kita bisa menjalankan kita bisa menjalankan PHP-nya nggak? Cara ngeceknya gampang, kita tulis saja di terminal dengan PHP minv. Nah, nanti kita di sini ditampilkan outputnya seperti ini. Kita nanti dikasih tahu PHP versi yang kita install berapa. Umumnya sih yang sekarang itu adalah 7.4.3. Oke, lanjut kita masuk ke instalasi project Laravel. Nah, pertama yang kita lakukan adalah install komposernya menggunakan manajer paket Ubuntu. Installnya gampang, kita cukup tuliskan komen seperti ini, sudo apt install composer -y. Lalu kita masuk ke folder root directory Apache, cd/var/www. cd ini adalah change directory, perintah dasar dari Ubuntu. Lalu kita mengubah kepemilikan grup jadi sudo jadi root user. Nah, ini CHO ini adalah singkatan dari change owner. Lalu kita tambahkan privilege-nya menggunakan chmod, change moderatornya. Lalu create project Laravel menggunakan composer, menggunakan sintaks seperti ini. Composer create strip project Laravel strip app. Nah, di sini ada catatan. Jadi Laravel strip app itu adalah nama project kita atau folder yang akan kita buat nanti. Sebenarnya ada banyak cara membuat project Laravelnya. Cuman di sini yang kita contohkan adalah yang paling gampang menggunakan composer. Oke, lalu kita berikan akses write pada folder storage di folder project Laravel menggunakan sintaks seperti ini. Karena folder storage ini akan digunakan terus-menerus oleh project Laravelnya. Jadi kita harus mengasih akses ke folder storage ini ke semuanya. Jadi 77 itu adalah sebenarnya 77 ini adalah moderatornya, jadi aksesnya. Jadi ada read, write, dan eksekusi. Nah, ini adalah kode dari ketiga tersebut. Oke, lalu lanjutannya adalah arahkan root directory Apache-nya ke project Laravel. Jadi caranya adalah sudo nano etc sampai ke nonodefault.conf. Lalu nanti akan kebuka file dari 000 default conf ini. Lalu sesuaikan dengan tulisan di bawah ini. Jadi sebelumnya itu adalah ada satu line, dia menyertakan dokumen root-nya seperti ini. Awalnya di HTML. Nah, lalu sesudahnya kita arahkan ke project Laravel kita yang sudah kita buat tadi. Lalu simpan perubahan dengan melakukan tekan Ctrl+X lalu Y dan Enter. Lalu kita bisa restart Apache-nya menggunakan perintah sudo system restart Apache. Nah, setelah itu
proses instalasi Laravel sudah selesai. Cara mengeceknya adalah kita kunjungi IP public kita /public untuk memastikan bahwa proyek tersebut sudah terinstall. Lalu yang terakhir, jika Anda melihat halaman seperti ini di bawah ini, maka proyek Laravel Anda sudah terinstall dengan benar dan dapat diakses melalui browser kalian. Oke, cukup sekian untuk setup Laravelnya. Kita lanjut ke setup React.js di dalam Google Cloud. Oke, kita lanjut ke setup React.js di dalam Google Cloud menggunakan Compute Engine. Di sini sama seperti sebelumnya, bagaimana cara menggunakannya. Lalu ini juga kita masih sama, cuma memang ada beberapa poin yang berbeda, terutama dari poin 6 sampai ke 8. Untuk pertama yang kita lakukan adalah masuk ke halaman Compute Engine, lalu membuat instance atau server, lalu kita isi from instance-nya atau server sesuai kebutuhan kita. Lalu yang keempat, menjalankan server melalui terminal. Lalu poin 5, instalasi web servernya, kita masih menggunakan Apache web servernya. Lalu yang keenam, kita instalasi npm. Nah, kalau tadi kan di Laravel kita instalasinya menggunakan Composer. Nah, tapi di sini kita menggunakan npm karena kita berbasis Node.js. npm itu adalah singkatan dari Node Package Manager. Lalu yang ketujuh, instalasi utilitas dari React app-nya. Lalu yang ke-8, kita melakukan instalasi project Laravel. Project React.js-nya. Oke, kita lanjut. Ini masih sama. Kita pilih pertama tuh kita pilih ini dulu, 3 dots, release yang di sini. Lalu kedua Compute Engine, lalu ke VM Instance karena kita menggunakan Compute Engine. Lalu kita create instance, kita bisa pilih di sini dan pilih sini. Lalu seperti biasa yang tadi sudah kita jelaskan, kita bisa setup dari nama instance-nya ini bebas, tapi disarankan tidak menggunakan spasi. Kita bisa pilih region juga, zone-nya juga kita bisa pilih, series-nya juga kita bisa pilih, tapi default-nya itu. Terus machine type-nya juga kita bisa pilih, dari memorinya atau high CPU-nya kita bisa pilih, atau bisa kita custom juga. Lalu lanjutannya adalah kita bisa pilih OS-nya. Di sini kita bisa pilih OS dan size-nya. Size dari hard disk ya, server kita nanti. Lalu lanjut service akunnya itu kita pilih secara default aja, Compute Engine default service akun. Lalu akses scope-nya kita pilih allow default access, dan firewall-nya kita centang keduanya, HTTP dan HTTPS traffic. Dan jika sudah sesuai kita klik create. Oke, lanjut kita membuat setelah kita membuat instance atau servernya selesai, kita akan dikasih notif berbentuk status checklist hijau seperti ini jika sudah selesai. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini balik lagi yang seperti tadi kita jelaskan, kita memiliki IP public yang akan kita akses nanti, dan kita bisa klik SSH ini untuk menjalankan server melalui terminal. Lalu kita akan tampil terminal seperti ini. Lalu instalasi web servernya yang tadi sudah kita jelaskan di awal, kita menggunakan web server Apache. Ini sama aja, metodenya sama seperti di awal dan cara-cara juga sama. Nah, lalu ini juga kita masih sama seperti sebelumnya. Nah, lalu kita terakhir masuk ke instalasi npm. Nah, pertama kita instalasi npm menggunakan manajer pakai Ubuntu dengan cara sudo apt update. Lalu seperti biasa kita update dulu paket manager dari Ubuntu-nya. Lalu kita install sudo apt install npm ini. Nah, jika sudah seperti biasa, kita untuk memverifikasinya instalasi itu berhasil atau enggak, kita periksa versinya npm tersebut. Caranya gampang, kita bisa npm strip version. Nah, nanti kita outputnya itu seperti ini. Kita di sini menggunakan npm versi 6.14.4. Lalu npm juga akan menginstal library Node. Nah, untuk mengkonfirmasi versinya, kita bisa ketik Node spasi main version. Nanti outputnya seperti ini.
Nah, di sini kita menggunakan Node versi 10.19. Oke, lanjut kita masuk ke instalasi utilitas React app. Lalu jalankan perintah npm berikut ini untuk menginstalasi utilitas create React app. Kita cukup gampang, kita cukup menuliskan perintah seperti ini, sudo npm install create React app. Nanti outputnya akan seperti ini. Kita akan tampil dan kita di sini menggunakan utilitas React-nya menggunakan versi 4.0.3. Nah, di sini nanti akan ada total paket dan ada beberapa contribution yang akan kita install di server kita nanti. Lalu untuk memastikan kita periksa lagi versi yang diperbarui menggunakan perintah create React app min version. Nah, nanti outputnya kita akan tampil nih seperti di bawah ini. Yang kita gunakan adalah React versi 4.0.3. Lalu kita masuk ke instalasi project React.js. Nah, pertama kita masuk dulu ke dalam root directory Apache-nya. Lalu kita masuk, setelah masuk, nanti kita langsung buat project React menggunakan create React app-nya, menggunakan utilitas yang tadi kita install. Nah, caranya gampang. Jadi, kalau tadi kan kita di awal Laravel menggunakan Composer. Nah, tapi di sini kita menggunakan create React app. Nah, caranya gampang. Kita tinggal create aja create React app. Nah, di sini ada catatan React app ini adalah nama project atau folder yang akan kita buat. Lalu masuk ke dalam folder React app-nya jika sudah selesai menjalankan perintah ini dengan cara cd React app. Lalu kita build aplikasinya ke dalam file statis untuk production. Nah, jadi setiap kita instalasi React itu kita disarankan untuk membuild project kita. Nah, dengan cara sudo npm run build. Dengan perintah ini sudah cukup. Selanjutnya kita arahkan root directory Apache-nya ke project React.js. Nah, ini caranya sama seperti sebelumnya, tapi cuma memang berbeda di poin kedua. Yang pertama kita melakukan edit dulu file ini kita edit. Jadi file ini berada di dalam folder ini site available, dan site available ini berada di folder Apache, dan folder Apache ini berada di folder etc. Nah, untuk Nano sendiri, Nano itu fungsinya untuk membuka text editor di command Linux. Jadi kan kalau di Linux itu kita nggak bisa buka Notepad kalau Linux console. Tapi kalau Ubuntu GUI itu baru kita bisa buka Notepad. Tapi kalau di konsol, karena ini kita server dan bentuknya konsol, jadi kita pakai Nano. Nanti text editornya kita tampil di terminalnya. Lalu sesuaikan dengan tulisan di bawah ini. Nah, sebelumnya itu nanti kalian cari dokumen lain yang kata-kata seperti ini, dokumen root var ww html. Lalu kita ganti menjadi var ww react app build. Nah, lalu simpan perubahannya dengan melakukan tekan Ctrl plus X lalu Y dan Enter. Lalu kita restart Apache-nya dengan menjalankan perintah sudo system.cl spasi restart spasi Apache 2. Lalu proses instalasi React.js selesai. Kalau untuk membuktikannya, untuk verifikasi kalau React.js sudah terinstall, kita cukup akses IP public-nya. Nah, ini beda dengan Laravel. Kalau Laravel tuh langsung kita aksesnya IP public /public. Nah, tapi kalau React.js dia cukup IP-nya saja, dan nanti akan tampil seperti di bawah ini. Nah, berarti React yang kita install sudah selesai.